皆さんもしもしこんばんは。私の名前はアマトフジュボです。今から日本語の勉強を発表したいんです。よろしくお願いします。じゃあ始めましょう。Saya akan menjelaskan buku yang telah saya pelajari pada tanggal 4 Mei 2026 ya. Sini yang pertama ada buku nomor 150. Buku nomor 150 itu kata kerja bentuk ikoke, ajakan dalam kurung penawaran. Bisa kita lihat dalam bentuk penawaran itu sendiri, ikoke merupakan kata kerja bentuk penawaran yang kasar ya, atau yang formal, bukan yang non formal. Kalau misalkan kita bentukkan yang non formal itu merupakan masyouka ya. Nah, ikoke itu merupakan bentuk futsu atau bentuk biasa dari masyouka. Untuk perubahannya itu sendiri, grup 1 vokalnya diganti dengan o ditambahkan dengan u. Contoh ikimas menjadi iko, kaimas menjadi kau. Grup 2 itu masnya dihilangkan ditambahkan dengan yo. Tabemas menjadi tabeyo, karimas menjadi kariyo, apalagi abimas menjadi abiyo. Nah, grup 3 itu kan tidak beraturan, yang ada simas dan kimas. Simas menjadi siyo, kimas menjadi koyo. Sebentar. Sekarang lagi hujan guys di luar. Harus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Contoh kalimat yang saya buat pada bunke ini yaitu sukareta ne, coto yesmo, lelah ya, ayo istirahat sebentar. Nah, karena kan ikoke itu merupakan kata kerja bentuk ajakan, maka artinya menjadi ayo istirahat sebentar. Lalu ada mungkin nomor 151 ikoke bertemu dengan to omoimas. Ketika ikoke bertemu dengan to omoimas artinya menjadi bermaksud. Contoh, kuruma o kau to omoimas, bermaksud membeli mobil. Ditekankan terlebih dahulu ketika bunke to omoimas atau to imas atau lain-lain yang menggunakan pola bentuk to, ketika tidak ada subjeknya, tidak ada subjek, maka yang menjadi subjek atau yang berpikir itu adalah saya. Jadi di sini kan tidak ada subjek, maka bisa jadi orang yang menyebut itu adalah subjeknya saya. Jadi saya bermaksud membeli mobil. Lalu bunke nomor 152 itu kata kerja bentuk futsu tai bertemu dengan to omoimas. Seperti tadi, dikarenakan bertemu dengan to omoimas maka dan subjeknya tidak diadakan, maka artinya itu juga saya. Contoh, kuruma o kaitai to omoimas, bermaksud saya bermaksud ingin membeli mobil. Di sini tertulis ketika tidak ada subjek, maka sayalah yang bermaksud atau berpikir. Ini bukan bekerja pada omoimas saja, tetapi kata kerja lain yang menggunakan to pengulangan seperti omoimas, imas, kikimas, kanggemas dan lain-lain. Nih, ketika tidak subjek maka saya berpikir ya, atau menurut saya di depan sini pola kalimatnya itu wa sebagai subjek, isi atau kutipan dari to atau pengulangan atau dalam kurung kutipan. Disclaimer terlebih dahulu, to juga merupakan salah satu simbol terjemahan awal ya. Simbol terjemahan awal yang dimaksud itu kata kerja yang berada di setelah to-nya. Nah, kalau misalkan kata kerja yang sebelum to itu adalah bernama isi atau kutipan dari kata kerja ini, maka itu tuh diartikan di akhir setelah atau terjemahan awal. Di sini ada tertulis di depan to pengulangan tidak hanya bisa okimas saja, seperti tadi kikimas atau shitsumongshimas dan lain-lain. Nah, kata sebelum to-nya itu merupakan pengulangan lah atau kutipan dari sesuatu atau isi dari kata kerja tersebut. Dan juga disclaimer tidak hanya untuk kata kerja saja ya, kata benda juga bisa menggunakan to pengulangan. Nanti saya akan
jelaskan lagi. Lalu ada tipe isi atau kutipan tok pengulangan ini. Yang pertama ada tipe asli. Nah, tipe asli itu merupakan ucapan atau kutipan yang asli dari. Oke, tadi sampai mana? Sampai ini ya. Nah, ketika ada kalau misalkan saya mengartikan ini itu kotak seperti ini tuh adalah tanda kutip, misalnya tanda kutip. Atau kita geser aja terlebih dahulu ya materinya ini di akhir gitu. Jadi ini aja dulu nih yang ini 157 itu to imas berkata. To imas sendiri itu bukan coy, bukan ini. Yang mana ya? Yang ini nih 153 itu kata kerja bentuk iso dan bentuk naike bertemu dengan sumori des itu artinya bermaksud. Jadi berengke yang bermaksud yang telah kita pelajari selama ini ada 3. Ukoke bertemu tomaimas, bentuk tai, lalu tomaimas, lalu ini sumori des. Contohnya, mainichi benkyou shuru sumori des bermaksud akan belajar setiap hari. Lalu bunke yang kedua yang 154 itu ada kata kerja bentuk ro atau nai bertemu dengan yotei des, kata benda ditemukan dengan no bertemu yotei des. Ini itu artinya berencana. Nah, sebenarnya arti berencana dan bermaksud itu sama saja, tetapi ini itu merupakan seperti apa ya? Seperti kelahiran lain lah ya. Kelahiran lain ini sama arti berniat sama bermaksud. Contoh yang saya ambil dari sini sekarang berencana belajar. Imawa benkyou no yote desu. Sekarang berencana belajar. Atau misalkan kalau kita menggunakan bentuk kata kerja dari benkyou itu benkyou shimasu. Imawa benkyou suru yote desu. Benkyou suru yote desu. Sekarang berencana belajar. Benkyou suru yote desu. Berencana belajar. Lalu ada 166. 166 itu nani to moimasu. Saya berpikir. Di sini ada kutipan, kalau tidak ada subjek maka boleh berasumsi seperti ini, saya maksudnya. Seperti yang telah dipelajari ini tuh. Ketika tidak ada subjek maka sayalah yang menjadi subjek atau pembicara itu sendiri. Contoh ini ada amega furuto moimas. Saya pikir akan turun hujan. Sini ada tertulis belum ini. Nomor 161. Nomor 151 tong kanggemas. Kanggemas artinya sendiri itu berpikir sama dengan omoimas. Nah, tetapi dikarenakan dia itu kata kerja yang membutuhkan tok kutipan, maka sama menggunakan tok kutipan sini. Jadi tadi yang saya jelaskan kata yang sebelum toknya itu merupakan kata kata kutipan ya, isi dari kata kerja tersebut, isi dari pikiran lah, isi dari ucapan lah. Contoh, konohon wa yakunitatsu to kanggemas. Saya berpikir buku ini akan berguna. Karena kan saya menggunakan bentuk jiso, maka artinya itu ru. Artinya itu mengikuti kaidah waktu yang terdapat di dalam kata kerja bentuk jiso itu sendiri. Lalu di sini ada kata kerja bentuk jiso bertemu dengan naike. Oh, nanti ini ini aja dulu. Jadi ini tuh ada bunke yang ini nih, bentuk tomoimas tadi. Tomoimas yang ini sudah saya jelaskan ya. Kalau misalkan subjeknya ketika tidak ada maka bisa menggunakan saya atau si pembicara itu sendiri. Lalu ini ada typo atau isi kutipannya. Ketika terdapat tulisan seperti ini, kalau tanda Jepang itu kutip ya, nah maka yang diucapkan atau disclaimer terlebih dahulu ini tuh bisa digunakan untuk pribadi atau orang lain. Maksudnya bisa digunakan untuk ucapan orang lain atau ucapan diri sendiri. Contoh seperti kayak saya berucap hari ini akan hujan. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan bentuk aslinya, maka di akhir itu tidak diubah ke bentuk apapun asli dari itu. Contoh, kyowa amega furimasu to omoimasu. Saya pikir hari ini akan hujan.
Nah, dikarenakan menggunakan tanda kutip, maka furimas di akhir itu tidak diubah ke bentuk shiso. Nah, untuk yang kedua kan itu kan memerlukan syarat. Memerlukan syaratnya itu diubah ke bentuk futsu. Lalu bertemu to, pengulangan. Seperti tadi kan contoh, kalau misalkan tidak diubah bentuk futsu atau aslinya, maka kyowa amega furimasu to omoimasu. Nah, tapi jika ingin menggunakan seperti itu di antara ame dan setelah furimasnya itu terdapat tanda ini. Lalu yang kedua itu kan tadi kan kalau misalkan tidak ingin memakai ini maka harus diubah ke bentuk futsu. Syaratnya jika tidak menggunakan tanda kutip. Lalu di sini ada bunke 157 itu toimas. Toimas sendiri itu artinya banyak ya minasang berkata atau mengatakan. Sini tadi aslinya itu ada nulis artinya itu itu mengikuti kaidah atau arti sebenarnya normal ya. Menamai, mengatakan, menanyakan. Nah, ada juga yang di itu merupakan pengecualian atau apa ya? Memfleksibilisasikan lah, memudahkan, seperti kayak mengatakan bisa menggunakan menjadi atau dikatakan, atau juga bisa berkata. Lalu ada katanya toimas tuh apa ya, kalau misalkan itu kan ada yang bilang j atau katanya. Ada juga menamakan, dinamakan, bernama, menyebutkan, disebutkan, mengucapkan, diucapkan, banyak lah. Lalu di sini kan ada toimas. Toimas itu bisa bertransformasi atau bisa berevolusi menjadi to. Imasnya diubah ke bentuk teke, to ite. Itu bisa. Contoh di sini, misalkan ini madate ya. Contoh kayak apa ya? Watashi no hon wa sukudai ga takusang aruto imas. Saya berkata buku saya PR-nya banyak. Watashi no hon ga sukudai ga watashi no hon wa sukudai ga. Saya berkata buku saya PR-nya banyak. Nah, itu juga bisa bertransformasi, imasnya digunakan bentuk teke itu bisa ya. Misalnya contoh watashi no hon wa sukudai ga takusang aru to ite. Itu tuh sama artinya seperti ini. Lalu dari to ite itu juga bisa bertransformasi menjadi ini t-nya aja, tote. Kayak contoh to-nya juga dihilangkan. Kayak tadi tuh watashi no hon wa sukudai ga takusang arute. Saya berkata bahwa buku saya sukudainya banyak. Lalu di sini ada 159, ini tuh sebenarnya ada date itu sebenarnya di luar konteks dari tiga ini ya minasang. Di luar konteks dari ketiga ini, dari toimas, toite, dan te. Itu di luar konteks yang artinya itu ini tuh untuk kata benda dan kata bendana ya. Kata benda dan kata bendana kan diubah ke bentuk futsu. Enggak sih, ini tuh untuk apa ya? Kayak awalan gitu, Salah ini. Untuk awalan percakapan kayak yokatara gitu kalau berkenan. Ini tuh date itu artinya katanya ya. Kan katanya, bukannya ya kan, itu bisa. Contoh date apa ya, ome wa reigetsu nihon ikun desho. Bukannya kamu akan pergi ke Jepang bulan depan. Nah, itu tuh date, fungsi date. Itu kayak seperti intermezzo atau awal percakapan bisa. Atau untuk mengonfirmasi sebuah sesuatu seperti desho juga bisa. Kita sampai ini ya. Sampai 161 to kanggayama sudah. Ini 169. Bentuk jiso atau bentuk nai bertemu koto nishimasu. Koto nishimasu itu artinya memutuskan untuk pribadi. Jadi yang artinya itu memutuskan, arti sebenarnya itu memutuskan. Nah, yang memutuskan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Contoh,
Nihon ikanai koto ni ikanai koto ni shimasu. Akan memutuskan tidak pergi ke Jepang. Nah, ini tuh bisa digunakan kaidah waktu di dalamnya. Contoh juga Nihon ikanai koto ni shimashita, telah memutuskan tidak pergi ke Jepang. Lalu ada sini. Bentuk jisho, bentuk naike bertemu dengan koto ni narimasu. Koto ni narimasu itu artinya diputuskan. Arti sejatinya adalah diputuskan. Bisa juga memutuskan untuk. Nah, bedanya dengan koto ni shimasu adalah yang memutuskan itu adalah orang lain atau bersama. Intinya bukanlah diri sendiri. Contoh, pola kalimatnya pelaku menggunakan partikel ni, artinya ni dalam sini konteksnya adalah oleh. Kan kenapa oleh? Karena terdapat kaidah yang ngomong kalau misalkan ni bertemu, kalau misalkan pelaku bertemu bunke yang artinya di, maka menggunakan ni artinya itu oleh. Kata kerja lalu koto ni narimasu. Contoh, gakusei ni gakko ikanai koto ni narimashita, telah diputuskan tidak pergi ke sekolah oleh mahasiswa. Seperti itu. Lalu di sini ada jajaran awal ya. Jajaran awal itu bukanlah simbol terjemahan awal. Kalau misalkan simbol terjemahan awal kan ada wa, ni, oga sama to pengulangan ya. Nah, tidak. Wa, ga, terus mo sama to pengulangan ya. Nah, ini itu bukanlah simbol terjemahan awal. Walaupun kadang orang-orang itu mengartikan yang di awal, tapi ini ya itu bukanlah simbol terjemahan awal kayak to, shi, toka, tari sama ini. Ini itu kan kalau misalkan kita artikan itu dan ya. Nah, sebenarnya tidak semua itu artinya dan. Yang artinya dan hanyalah to. Diartikan di penggunaan yang awal terlebih dahulu. Nah, maksudnya contoh seperti ini nih. Contoh, Ari-san to Padiru sang to dochira ga hansamu ka atau hansamu desu ka? Yang mananya yang tampan, Ari dan Fadil. Nah, kan sejatinya bahasa Jepang itu terjemahkan dari kiri ya, dari belakang. Nah, tapi dikarenakan ada to, ini itu merupakan to jajaran awal. Lalu ini tuh merupakan bukan to jajaran awal ya, ini tuh adalah to pengulangan. To pengulangan. Kenapa di awal itu saya bilang to pengulangan itu bukan hanya untuk to moimasu atau to imasu saja, tetapi bisa juga untuk kata benda. Nah, ini adalah salah satu contoh konteks dari ucapan yang saya ucap tadi. Ini bukan merupakan to jajaran awal, tetapi adalah to pengulangan. Maka to pengulangan kan merupakan salah satu simbol terjemahan awal ya. Maka dari to sampai dochira ini itu diartikan di awal. Dochiraga sebenarnya. Dochiraga yang mananya yang tampan, saudara Ari dan saudara Padil. Nah, ini kan merupakan simbol jajaran awal. Yang dimaksud simbol jajaran awal itu nih, kata benda yang disandingkan to tidak diartikan di awal melainkan di urutan atau jajaran pertama. Nah, diartikannya itu jadi ini tuh merupakan satu konteks, satu itulah. Nah, yang diartiin yang pertama itu di urutan pertama terlebih dahulu. Bukan mengikuti pola bunke atau kaidah yang membiasakan bahasa Jepang terjemahkan dari belakang. Lalu di sini ada terjemahan partikel ga ya. Terjemahan partikel ga di awal. Selain terjemahkan di awal, biasanya ke kalimat setelahnya terdapat yang untuk melengkapi atau menyempurnakan. Contoh, gohan ga tabeta, nasinya yang telah dimakan. Kita lihat di sini ga merupakan simbol terjemahan awal, di mana nihon ga-nya ini gohangnya ini terjemahkan di awal, nasinya. Nah, dikarenakan kaidah tadi partikel ga itu setelahnya itu yang partikel ga terjemahan awal khususnya biasanya ditambahkan yang untuk melengkapi atau menyempurnakan pengertian yang telah dimakan. Ini juga hito ga hansamu des, orangnya yang tampan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang telah saya pelajari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.